Halo, selamat malam semua. Halo, malam. Iya, perkenalkan saya Anson. Iya, kita Saya Gus. iya. Gimana Pak Kristanto dan Ibu Martina Saya Martina. dan Pak Agus? Sehat-sehat. Malam ini kita Mantap. mengupas. Iya, amin. Malam ini kita akan mengupas tentang ini ya, pengolahan sampah ya, Pak Kristanto ya, Pak Kris. Iya. Iya. Ya. Ya, jadi Pak Kristanto ini sudah menggeluti di bidang pengolahan sampah sejak kapan ya, Pak Kris? Sudah dari 2019, 5 tahun lalu berarti. Oh, berarti sudah. Dan apa yang dilakukan itu di sana itu ya? Ya, awalnya dari komunitas sih. Kita mencoba kampanye, terus menemukan teman, membentuk komunitas yang mau menyuarakan isu-isu yang sama gitu tentang pengelolaan sampah. Oh, iya. Sejarahnya itu bagaimana ya? Apakah komunitas itu isinya lingkungan yang positif atau bagaimana ya? Apa hal-hal apa yang ada di lingkungan itu gitu? Kok tertarik gitu? Iya, sebetulnya ini karena ketika pulang itu dari Jerman ya, Son ya. Itu kan ternyata kita untuk masalah yang basic pengelolaan sampah itu masih banyak PR-nya kalau di Indonesia. Iya. Jadi tergeraknya dari situ sih. Lulusan Jerman ya. Bioteknologi Jerman yang suasananya luas sekali ya. Masih banyak yang perlu dibenahi ya gitu Pak Kris ya. Iya, kurang lebih gitulah. Ada gemes gitu. Masa negara orang bisa, negara sendiri nggak bisa. Apalagi di Pak Kris, waduh, numpuk sampah nih. Di mana numpuk? Di Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon tuh. Oh iya, di mana-mana juga numpuk. Sampah di jalan-jalan. Iya, lalu ini menggeluti usaha ini milik swasta atau pemerintah ya kegiatan ini ya? Apakah nilaba atau created-nya? Kalau sekarang ini dulu awalnya sempat swasta murni gitu. Ternyata kalau di sampah berat ya. Jadi ini sedikit terbantu sekarang semi pemerintah. Jadi kalau lembaga bank sampah itu memang dibentuk pemerintah. Nah ini kebetulan dipercaya untuk jadi pengurusnya gitu. Ada masa periodenya 3 tahun. Ngomong nih Pak Kris ada di Jogja ya? Dan Pak Agus ini asli di Jogja sebetulnya. Iya. Lalu itu maksudnya jadi itu ya pemerintahnya itu pemerintah daerah ya? Bukan. Pemerintah daerah, pemerintah kota. Oh. Provinsi Jawa Tengah ya mungkin. Kota Salatiga. Oh, Salatiga. Oh, Salatiga Semarang ya? Bukan. Oh, oke. Jadi baru di Salatiga ya yang sampah ya? Ya, memang kalau sampah itu penyelesaiannya di tingkat kota sih. Oh. Setiap kota punya tempat pemrosesan akhir TPA gitu. Itu kota, lalu bukan provinsi. Ada bank sampah itu bukan Pak Kris yang mengurus ya? Bukan, udah beda lagi. Oh iya. Gitu. Mana dulu nih, Semarang atau Salatiga ya yang mempelopori? Salatiga dulu. Karena kebetulan sampahnya sedikit ya kalau di Salatiga. Jadi mumpung belum banyak harusnya kita olah. Kalau udah banyak pusing nanti. Numpuk banyak pusing. Kota Semarang mengikuti mencontoh Salatiga gitu ya? Iya, paling enggak Semarang itu harus dibagi ya 8 gitulah. Baru bisa diurus kayak Salatiga. Oh iya. Kalau Semarang sebagai satu kota agak pusing gitu yang ngelola.
Oh iya. Soalnya saya pernah di Semarang, kebetulan ada Pak Kris, saya tanya, "Ini sampahnya botol minum buang di mana?" "Ada itu pengurusnya." Ih, hebat sekali ya. Sudah mulai. Heeh. Lalu dari sampah itu diapakan ya? Diolahnya bagaimana, Pak Kris? Nah, Dan itu apakah sekarang kita ada ini konsep namanya ekonomi sirkular. oh, Jadi dari plastik kemasan gitu ya, misalnya kita habis minum botol, itu plastiknya itu sebetulnya sumber daya itu bahan baku. Nah, selama ini kalau kita buang ke tempat sampah itu kondisinya nanti kotor, dicari pemulung, masuk ke pabrik kotor lagi gitu. Nah, makanya kalau pengelolaan sampah dengan ekonomi sirkular itu berarti mumpung bersih kita pilah dulu. Jadi nanti masuk ke pabriknya juga bersih. Nah, kalau kayak begitu ibaratnya kita berlaku bijak lah sama sampah gitu. Jadi ini harus melibatkan pemerintah ya, menurut Pak Kris ya? Semua pihak sih. Pemerintah punya peran, swasta punya peran, masyarakat juga punya peran. Iya, iya. Lalu kalau swasta ingin misalnya ikut ambil bagian dalam ini kegiatan ini tuh apakah bisa menghidupkan swastanya itu sendiri atau bagaimana? Secara ekonomi finansial. Iya, swasta itu kan mungkin yang berkenaan langsung produsen dulu ya. Misalnya produsen air minum dalam kemasan tuh. Dia kan punya kemasan yang didistribusikan ke masyarakat. Nah, ini menurut peraturan menteri yang tahun 2021 itu harusnya ditarik lagi si botol kemasan ini. Jadi itu tanggung jawab si swasta yang diperluas, istilahnya EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi dia harusnya mau menarik kembali, kalau dia nggak mampu sendiri harusnya dia kerjasama dengan lembaga bank sampah misalnya, dan dia mau membiayai proses penarikan kembali itu. Biar sirkular tadi, Wajib. Nanti tahun 2029 wajib. Jadi ini sekarang lagi diminta bikin peta jalan. Oh, berarti belum ini ya. Belum keluar peraturannya ya, Pak? Nah, peraturannya udah ada, cuman ya namanya di Indonesia ya, belum jelas penegakannya, belum kuat juga. Si produsen juga menerjemahkannya macam-macam gitu, cari alasan mungkin ya. Jadi ya kita masih berproses lah, belum bisa sempurna kayak di negara-negara lainnya. Iya. Berarti tahun 2029 ya Pak Kris? Iya betul, 2029 nanti harusnya udah implementasi. Lalu apakah ada ya tips-tips bagi orang-orang biasa masyarakat yang ingin mengolah sampahnya gitu? Iya betul tuh. Kalau yang kadang di situ ya itu tadi yang saya sudah sebut, lembaga seperti bank sampah, TPS 3R itu ditemukan dulu di lingkungan terdekat ya. Kalau udah ketemu, nah nanti tanyakan itu bagaimana kalau saya mau mengikuti layanan di sini. Mungkin perlu pemilahannya seperti apa, atau mungkin perlu bayar iurannya berapa. Nah, syarat-syarat itu coba kita pelajari, kita lakukan gitu kan. Jadi kita bertanggung jawab sama sampah-sampah kita gitu. Mungkin gitu sih solusinya kalau di kota. Karena udah mulai banyak nih lembaga-lembaga pengelola sampah. Jadi kalau kita nggak sempat ngurus sendiri ya, kita bayar aja untuk ngikutin layanan gitu sih. Kayak sehari-hari kan kita nyuci baju bisa, tapi karena kita nggak sempat laundry gitu misalnya, kita ngikutin layanan yang sudah disediakan sama orang lain. Bagaimana Pak Agus? Pak Agus ini ketua RT RW ya, apakah mungkin Pak Agus? Ini Pak, mau nanya, misalnya saya kan tinggal di salah satu desa di Cirebon.
bagaimana peran desa supaya bisa mengelola sampahnya sendiri dengan anggaran yang seadanya, istilahnya kita bikin bank sampah sendiri, lembaga bank sampah sendiri, apakah memungkinkan, Pak? Iya, jadi sebetulnya lembaga yang paling ideal itu TPS 3R namanya. Karena TPS 3R ini biasanya memungut iuran dari warga. Iuran itu dipakai untuk ngumpulin sampah dari rumah ke rumah, dibawa ke fasilitas pengolahan gitu. Nah, di fasilitas pengolahan nanti ada orang yang milah, orang yang mengolah sampah, baru sisanya yang tinggal dikit itu dibuang nanti kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, di sini instrumennya yang paling kuat memang iurannya itu tadi. Setiap warga kita kenakan iuran 20.000 atau 25.000. Jadi kalau dia melayani 300 KK, 400 KK gitu, lumayan uangnya, bisa untuk operasional akhirnya. Ya, kalau itu kita udah laksanakan, cuman untuk pengelolaan sampahnya sendiri itu, kalau kita mau mandiri, desa mandiri gitu loh Pak. Kira-kira pemerintah bisa memfasilitasi atau apa harus dana swadaya sendiri Pak? Ya itu tadi, ketika coba swadaya mungkin daya beli masyarakatnya kurang, ya ini pemerintah harusnya turun tangan, kasih subsidi ya. Yeah. Jadi ada itu contoh bagus di Sukoharjo, Jawa Tengah, APBDes harus dianggarkan 5% untuk pengelolaan sampah setiap tahun. Yeah. Jadi ada subsidi ya dari APBDes itu, karena melihat mungkin warganya nggak bisa swadaya nih, kalau nggak disubsidi nanti ada yang nggak makan tukang sampahnya gitu kurang lebih. Karena memang sampah ini ya ribetnya di situ sih. Semua orang pengen buang, tapi nggak ada orang yang bersedia membayar gitu untuk layanan yang profesional. Permasalahannya gitu. Iya, contoh di desa kami kan setiap seminggu 2 kali tuh kita ada petugas sampah yang untuk mengambilin sampah. Nah itu emang dari swadaya enggak. Cuman pas dibuang ke TPA-nya, pengelolaan sampahnya itu nggak berjalan dengan baik gitu loh. Betul. Jadi mungkin masalahnya di situ Pak. Jadi tidak ada sumber daya manusia yang mau turun langsung untuk mengelola sampah. Padahal di sini tuh ada BUMDes tuh. BUMDes kan seharusnya sebagai apa namanya, wadah untuk mungkin bisa jadi untuk bikin bank sampah. Apakah kalau misalnya kita mengajukan proposal ke pemerintah bisa nggak Pak? Ya tadi kalau ke pemerintah itu mentok-mentok bantuannya hanya sarana prasarana sih, pengalaman sih. Mungkin nanti dikasih roda 3, dikasih timbangan gitu untuk operasional aja. Tapi kalau untuk bantuan bulanan atau bantuan pemeliharaan itu biasanya sulit. Kalau pemerintah itu begitu. Jadi dari saya dan teman-teman mendorongnya, ayo swadaya gitu. Kalau nggak bisa swadaya ya minta subsidi sama pemerintah desa. Pemerintah desa harus diyakinkan tuh, pengelolaan sampah itu nggak bakal jadi bisnis yang untung gitu ya. Tapi itu sebetulnya layanan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Kalau kita nggak ada layanan sampah, otomatis desanya pasti kotor, nanti penyakit datang, sanitasinya nggak bagus. Jadi kalau desanya sadar akan hal itu, harusnya mau peduli nanti. Akhirnya itu dianggap sebagai layanan. Ya kayak layanan puskesmas lah. Puskesmas kan nggak ada yang menganggap itu untung ya. Tapi tetap aja orang mau keluar uang. Nah, bedanya gitu. Kalau tentang sampah itu, orang nggak sadar kalau itu hubungannya dengan kesehatan sebenarnya. Lalu Pak Kris, oh iya. Maksud saya kalau pengelolaan untuk penarikan sampah itu udah berjalan Pak. Maksud saya yang di TPA-nya itu kan untuk
memilah sampah organik dan organik itu kan, apakah itu butuh investasi untuk mesinnya Pak? Dikelola sendiri apa langsung dijual ke pabrik Pak? Maksudnya ya kalau Pak Kris tadi bilang di awalnya sudah dipilah ya. Kalau Pak Agus maksudnya di lapangan ini ya, di lapangan sulit untuk memilah ya gitu ya. Iya, dan itu pun bentar Pak, sinyalnya lagi jelek. Ya, sorry. Ya, jadi maksud Pak Agus tadi sudah ditumpuk di lapangan. Aduh, ini suaranya yang saya belum masuk. Oh iya. Gimana tadi munculin suara ya? Ya. Suara. Maaf, terjadi masalah teknis, teman-teman. Suara. Ya, Pak Kris sudah masuk. Tes. Halo. Tes. Masuk. Halo. Ya, halo. Ya, masih salam teknis. Ya. Sambil menunggu Pak Kris. Halo. Ya, Pak Kris. Sudah masuk lagi ya. Tapi suaranya ada kendala ini. Ya. Itu aja ya. Kalau ya, keluar masuk tadi juga nggak keluar suaranya. Masuk ya suaranya ya. Tes Pak Kris. Halo, tes. Ya, yang akan ditanya berikutnya adalah ya Pak Kris. Tes. Ya, masuk. Ya, jadi pertanyaan bagus itu kalau sampahnya yang saya tangkap ya itu kalau sudah ditumpuk itu gimana memilahnya gitu ya. Sedangkan Pak Kris kan dari awal sudah dipilah ya gitu ya, yang tadi bilangnya. Betul. Sebetulnya kalau kita ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu sebetulnya pengelolaan sampah itu wajib dimulai dengan pemilahan. Jadi setiap orang yang punya sampah, menghasilkan sampah itu wajib memilah sampah. Nah, tapi lagi-lagi karena memang penegakan aturan, terus pengetahuan tentang aturan sendiri itu kurang di negeri ini, jadi nganggapnya pemilahan itu tugas orang lain, dan kebetulan memang ada orang yang lain yang melakukan ya, para pemulung. Nah, jadilah nih masyarakat itu malas untuk memilah gitu. Oh, jadi memang sebetulnya kalau sampah sudah dipilah tuh, iya, kalau sampah sudah dipilah aman sebetulnya. Masing-masing punya ininya sendiri-sendiri nanti. Kalau yang dipilah itu apa ya? Organik, non organik kah atau ada yang ketiga, keempat? Nah, ini biasanya orang sering terjebaknya itu anorganik organik. Padahal pemilahan itu sebetulnya kuncinya siapa yang ngambil gitu aja. Kalau yang ngambil pemerintah nih misalnya ya, langsung dibuang ke TPA gitu ya, ada truk dibuang ke TPA, itu nggak usah dipilah. Karena mereka nggak mewajibkan pemilahan ternyata. Nah, beda cerita kalau yang ngambil bank sampah. Bank sampah biasanya udah punya aturan. Saya maunya botol plastik, saya maunya kaleng, saya maunya kardus gitu. Ya itu aja yang kita pilah. Yang lainnya nggak usah gitu. Jadi pemilahannya berdasarkan off-taker aja, yang mau ngambil sampah kita siapa gitu. Ya, itu akan lebih enak nanti teman-teman. Di daerah adanya TPA ya TPA, kalau adanya ada bank sampah berarti sesuai bank sampah kriterianya gitu ya. Iya, makanya tadi di awal saya sampaikan kan, Son, cari aja lembaga pengelola sampah di sekitar. Terus gimana itu cara ikut layanannya gimana? Mereka akan ngasih petunjuk biasanya nanti. Cari bank sampah di Google bisa ya di daerah bisa. dekat kita ya.
di Google Map atau biasanya tanya Pak RW-nya, nanti dikasih tahu pasti yang terdekat di mana. Iya. Lalu dari sampah-sampah itu mungkin kan ada orang-orang swasta atau UMKM itu yang pengrajin yang ingin tahu sampah-sampahnya itu yang bisa di-upcycling itu apa ya, Chris? Atau recycling, mungkin kan recycling kan berat ya, mungkin nilai ekonomisnya terlalu rendah ya kalau pernah lihat. Nah, itu kira-kira apa ya upcycling ya? Kayak misalnya di background saya ini kan jadi OSB papan OSB gitu ya, mungkin semacam itu bagaimana? Iya. Nah, ini masalah berikutnya lagi nih, pemasaran. Jadi segala upaya daur ulang itu nanti ketemunya di pemasaran repotnya. Misalnya kita bikin tas atau bikin bunga gitu ya dari sampah. Nah, ada yang mau beli nggak gitu? Kalau kira-kira marketnya nggak ada ya, menurut saya nggak usah bikin bunga, nggak usah didaur ulang jadi tas gitu. Tapi daur ulang aja masuk ke pabrik lagi, jadi didaur ulang di pabrik jadinya. Kalau seandainya marketnya, maksudnya ada pengrajin yang sudah ada market ya, tapi dia ingin mengakses sumber bahan bakunya itu ke misalnya bank sampah, itu bagaimana caranya? Kontak siapa itu? Ketua RW kah? Bisa. Atau bisa ya? Iya, kontak kelurahan atau Pak RW langsung. Dan apakah itu sulit atau mudah gitu untuk birokrasinya, administrasi segala macam? Wah, mudah sekali. Karena biasanya bank sampah itu seneng ya, kalau misalnya ada yang mencari bahan baku gitu seneng. Kita nggak dihargai per kilo, tapi mungkin bisa dihargai per pieces jadinya, kalau dihubungi pengrajin langsung itu. Oh gitu, maksudnya lebih mahal ya? Lebih mahal nanti, nilainya lebih tinggi. Nah, cuman ya tadi, bagi bank sampah untuk menemukan pengrajin yang sukses juga sulit gitu. Karena tadi ya, market kita masih sulit, kita masih lebih suka pabrik-pabrik, barang-barang pabrikan dibanding barang-barang yang handmade. Oh iya. Iya, maksudnya kalau baik pabrikan ataupun pengrajin itu. Nah itu tergantung bank sampahnya juga ya. Kalau di daerah Salatiga bank sampahnya mengumpulkan ini, ya itulah yang ya susah untuk diubah ya. Kalau di Semarang itu ya itulah sumber bahan bakunya ya gitu ya. Iya. Sulit untuk minta yang baru ya. Iya, karena pada dasarnya kan sampah itu kan berdasarkan masyarakat ya. Masyarakat suka mengonsumsi apa, nah kemasannya berarti jadi sampah kan gitu. Karena kan butuh penyuluhan lagi ya. Misalnya kalau yang dikumpulkan itu plastik, terus ada perusahaan saya mau kayu bekas dong gitu, sulit ya. Sulit. Yang sudah ada aja saja, yang sudah ada saja berarti ditanya-tanya ya. Misalnya kalau ada pihak ya UMKM swasta atau perusahaan yang mau mencari bahan baku gitu ya, kan lagi zamannya go green gitu ya, mungkin ada yang dari bahan recycling gitu ya. Betul. Kertas bekas atau apa gitu ya. Iya. Lalu Pak Kris, ke depannya apa aja nih rencana ke depannya nih? Ya, rencana ke depannya yang jelas kita mencoba untuk bertransformasi jadi lembaga yang profesional gitu ya. Artinya tenaga kerja kita itu punya kapasitas, punya kemampuan pemilahan sampah, pengolahan, sehingga orang itu pengennya bayar ke kita, bukan kita yang beli sampahnya warga, tapi warga itu membeli layanan kita gitu. Sama seperti masih membayar ke warga. Iya, sampahnya kita beli kan. Kalau orang sudah milah sampah, sampahnya kita beli gitu. Nah, ini praktek yang kurang berkelanjutan karena si lembaga bank sampah ini jadi uangnya habis terus untuk jual beli. Padahal harus ada peningkatan kapasitas, ya kan, supaya sampah organik itu juga bisa diolah. Kita kalau mainnya jual beli itu nanti terjebaknya ke ekonomi ya. Barang-barang yang nilainya mahal, kita bisa ambil untung banyak, akan jadi komoditas gitu. Tapi barang-barang yang murah, ya akhirnya nggak akan diurusin gitu. Contohnya plastik-plastik yang lembaran,
plastik saset, Oh. bungkus permen, bungkus kopi, itu nggak ada yang mau ngurusin karena nilainya rendah. Oh iya. Kalau Gitu. seperti di Jakarta itu kan yang lagi dibangun, jadi pengolahan limbah untuk kalau nggak salah untuk campuran semen ya, Chris ya, Pak Chris ya. Betul. Dan atau dibakar ya untuk dibakar di pabrik semen ya kalau nggak salah, itu bagaimana Pak Chris? Apakah itu Ya, role model, kan bisa jadi role model gitu? ya itu Begitu. sebetulnya pilihan terakhir ya. Kalau kita udah nggak bisa recycle, ya kita recover gitu kan, supaya materi itu jadi energi gitu. Cuman kalau kita bicara plastik, sebetulnya itu masih molekul yang bisa didaur ulang terus sebenarnya kalau tata kelola kita benar. Jadi Oh iya. sayang kalau kita langsung main bakar gitu ya. Recover itu kan tingkat ininya paling rendah, sirkularitas yang paling rendah itu dijadiin energi. Oh. Mm-hmm. Kalau di Jepang itu kan, atau di Jerman itu kan, Jepang ada pembakaran menjadikan listrik ya. Kalau di Jerman tuh ada mesin jadi listrik ya, bahkan kecil sekali, seukuran kontainer. Itu apakah bagus itu? Betul. Ya itu Dan ibaratnya bukan energi listriknya yang kita cari, tapi teknologi untuk mengelola sampahnya sebetulnya. Jadi jangan sampai juga mindsetnya kebalik gitu. Kalau sebagai energi, sampah itu sebetulnya rendah ya, nilai kalornya rendah. Nah, cuman kalau kita buntu nih ya penyelesaiannya memang dengan insinerasi, dengan semua standar yang terukur tentunya. Standar pencemaran terukur, suhu terukur, sehingga aman untuk lingkungan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap? Nah, itu silahkan teman-teman lihat pemerintah daerahnya masing-masing gitu. Kalau memang kira-kira udah pada siap ya, ayo kita sudah siap menerapkan standar baku mutu lingkungan yang tinggi. Tapi kalau ternyata kita masih belum siap, ya saya rasa ditinggalkan aja teknologi yang berbahaya itu. Iya. Oke, kalau begitu. Ya. Ada, ya berarti untuk masyarakat biasa seperti saya ini, ya jadi kalau di tempat saya tuh ada ya, mereka mengambil secara gratis ya. Jadi kalau nggak swasta itu, tapi perusahaan swasta, kalau nggak swasta ya tadi ya, jadi mencari bank sampah terdekat ya. Bank sampah terdekat atau TPS 3R terdekat, ya. TPS apa? TPS 3R. Oh, 3S terdekat, TPS 3R terdekat. Jadi tanya di sana apa yang perlu dipilah ya, apa yang perlu dipisahkan. Pemilahan seperti apa, syarat ikut layanan apa gitu. Oke, baik gitu. Ya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, Son. Iya. Ya. Sama-sama Pak Kris, semoga lancar selalu. Ya. Selamat malam. Sehat selalu. Nanti kapan-kapan bisa berkunjung ke kita untuk belajar lagi tentang pengolahan sampah. Iya, oke. Terima kasih. Ya. Yuk, selamat malam. Selamat malam.